Pemirsa, peringatan Hari Santri Nasional tahun ini menjadi momen istimewa di Pondok Pesantren Syamsul Arifin, Manggar, Belitung Timur. Bukan hanya untuk mengenang perjuangan para santri, tapi juga kisah penuh inspirasi dari pendirinya, Syamsul Arifin PhD, tentang bagaimana pondok ini berdiri atas doa, perjuangan, dan restu para kiai. Di malam penuh makna, Rabu, 22 Oktober 2025, suasana haru menyelimuti Pondok Pesantren Syamsul Arifin. Pendiri sekaligus pengasuhnya, Syamsul Arifin PhD, membagikan kisah perjalanan panjang pendirian pondok pesantren yang kini menjadi pusat pendidikan santri di Belitung Timur. Dalam keterangannya, Syamsul mengisahkan awal mula gerakan Hari Santri di Belitung Timur sejak tahun 2017, yang ia gagas bersama para sahabatnya. Semangatnya sederhana, mengenalkan kembali peran besar santri dalam perjuangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada peringatan Hari Santri Nasional tahun ini, kami mengingat kembali bagaimana perjuangan kami semenjak pulang ke kampung halaman kami di Manggar sini, Belitung Timur, pada tahun 2015 pertengahan. Pada waktu itu, teman-teman banyak yang menyampaikan ke saya untuk mengadakan kegiatan, karena pada masa itu banyak paham-paham radikal, paham-paham fundamental yang masuk di daerah kami sini. Dan pada waktu itu, alhamdulillah, saya dengan teman-teman mengadakan diskusi yang diisi di dalamnya dengan ada isi wota, yang diakhiri dengan diskusi, dan juga ada melanjutkan Yalaluapan sebagai rasa nasionalisme, terus berjalan setiap bulannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sambutan kegiatan itu berjalan terus, dan kami menambahnya dengan acara Haul Gusdur pada tahun 2016. Dan selanjutnya pada tahun 2017, alhamdulillah juga kami memunculkan peringatan Hari Santri Nasional. Semua kegiatan itu terus kami laksanakan, alhamdulillah, dan pada akhirnya sebelum tahun 2022, beberapa kawan-kawan yang selama ini bersama saya dalam perjuangan itu menghindar, dalam tanda kutip, dari saya, sehingga saya merasa bersendirian. Dan di dalam kesendirian itu saya ikhtiar bagaimana keilmuan saya, baik ilmu pondok pesantren saya dan ilmu akademik saya, bisa bermanfaat, bisa terus saya sebarkan ke masyarakat di kampung halaman saya. Dan alhamdulillah, dengan petunjuk Allah mengilhamkan saya untuk membuat pondok pesantren pada tahun 2022 pertengahan. Dan dengan seizin dari para kiai saya, pada tahun 2022 itulah saya mendirikan pondok pesantren dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Dan semenjak itulah saya susun kurikulum lain sebagainya, yang intinya saya ingin menonjolkan, memberitahu kepada masyarakat jika ingin memahami agama haruslah di pondok pesantren. Dan saya beberkan di dalam brosur saya itu materi-materi ke pondok pesantrenan. Alhamdulillah, hingga saat ini sambutan itu terus mengalir dengan banyaknya masyarakat yang menitipkan anak-anaknya untuk mondok di pondok pesantren kami ini. Dengan penuh rasa syukur, Syamsul Arifin mengenang perjalanan panjang saat mendirikan Pondok Pesantren Syamsul Arifin. Ia menuturkan bahwa berdirinya pesantren ini tidak lepas dari izin, restu, dan doa para gurunya dari sejumlah pesantren besar di Pulau Jawa hingga para tokoh agama di Belitung. Restu itu, kata Syamsul Arifin, datang dari Kiai Haji Zuhri Zaini, BA, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadi di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Kiai Haji Atamim Romli, SH, MSI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum di Peterongan, Jombang, Jawa Timur, serta Kiai Haji Isyomuddin M. Asum, MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum di Karangpandan, Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Tak hanya dari Jawa, doa dan izin juga datang dari tokoh agama di Belitung, Kiai Haji Surur, pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Munir di Badau, Belitung.
Syamsul Arifin menegaskan, atas izin, ridho, dan doa para guru dan ulama inilah Pondok Pesantren Syamsul Arifin akhirnya dapat berdiri kokoh dan terus berkembang hingga saat ini. Tak hanya meneruskan semangat santri, pondok ini juga menjadi warisan perjuangan sang ayah, Haji Sabai bin Markasan, seorang qori dan guru ngaji legendaris di Pulau Belitung. Semangat dari mendirikan pondok pesantren saya ini adalah melanjutkan dari spirit orang tua kami, ayahanda kami, Haji Sabai bin Markasan. Beliau ini seorang qori yang cukup terkenal di Pulau Belitung pada masanya, pada waktu itu. Dan alhamdulillah banyak melahirkan qori-qori yang sukses di berbagai tingkat event-event MTQ. Saya berpikir dan saya merasa bahwa semangat ini dari ayahanda harus saya teruskan. Oleh karena itu saya berpikir kenapa tidak membuat pondok pesantren sekaligus. Jadi selain meneruskan perjuangan ayahanda di dalam mengajarkan Al-Quran, saya bisa juga mengamalkan ilmu saya, yaitu mengajarkan keilmuan pondok pesantren yang ditambah dengan pelajaran kitab-kitab kuning. Meski tanpa banyak dukungan, Syamsul Arifin tetap teguh melangkah. Baginya, perjuangan mendirikan pondok bukan soal fasilitas, melainkan soal keberkahan ilmu dan restu guru. Dari sebuah rumah kecil menjadi pondok pesantren. Dari doa para kiai lahir generasi penerus ilmu dan akhlak. Inilah semangat santri sejati, berjuang dengan ilmu, beramal dengan ketulusan. Dari Belitung Timur, reporter News TV Online Sahrus Salis dan Nining Yuli mengabarkan.